Shalom. Puji nama Tuhan. 2022 telah berlalu, 2023 sudah datang. Amin. Apapun boleh kita lewati di 2022, semua karena Tuhan. Semua karena anugerah yang daripada Tuhan, kekuatan yang daripada Tuhan. Amin. Maka pagi hari ini mari kita awali tahun kita bersama dengan Tuhan. Karena kita tahu 2022 tidak gampang, 2023 pun tidak akan mudah. Tapi waktu kita bersama-sama dengan Tuhan, apakah yang dapat kita takutkan? Amin. Puji nama Tuhan. Sebelum kita memulai, mari kita berdoa. Allah Bapa di atas surga, kami bersyukur Tuhan buat anugerah yang daripadamu Bapa. Terima kasih buat penyertaan, penjagaan yang daripadamu. Terima kasih buat kekuatan, kesehatan Tuhan yang sudah Tuhan limpahkan Tuhan di 2022 bersama dengan kami. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Tuhan, kami mau memulai hari kami di 2023 ini bersama dengan Kau. Kami mau pegang Kau, kami mau berpegang kepada Yesus, Raja kami yang hidup. Maka Tuhan, kami mau beribadah, kuduskan Tuhan setiap kami. Tuhan, dari awal, pertengahan sampai akhir, Kau memberkati ibadah ini. Biar pujian penyembahan kami sampai ke surga-Mu Bapa. Malaikat-malaikat daripada surga Tuhan ikut menari-nari bersama dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Kita mau naikkan pujian. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya Tuhan. Sama-sama katakan. Besar nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada
silakan untuk duduk kembali. Terpujilah Engkau Yesus. Sedikit informasi buat kita semua, bahwasannya gereja ini tidak mengedarkan kolektor. Buat kita semua, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang mau ikut menabur di tempat ini, disediakan kontak di bawah untuk persembahan. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, amin. Siapa yang excited untuk dengar firman Tuhan? Kita siapkan hati kita lebih lagi. Kita mau bernyanyi buat Tuhan. Kita saat teduh sebentar ya. Ingat setiap kebaikan Tuhan di 2022. Setiap kekuatan-kekuatan yang Tuhan kasih. Waktu tenaga kita kayaknya udah gak ada lagi. Waktu pengharapan yang Tuhan kasih. Waktu mata kita melihat kayaknya udah gak ada jawabannya lagi. Waktu duka cita yang datang, terus kita gak tahu kira-kira kita bisa jalanin hidup lagi atau enggak. Tapi nyatanya 2022 penyertaan Tuhan sempurna. Naikkan syukurmu kepada Tuhan. Katakan saja Dia baik. Kau baik Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk proses yang Tuhan berikan buat kami. Syukira bakaya rabakaya rabakaya. Oh ya rabatiku syukira maya rabakaya rabakaya. Oh ya rabakaya 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 rabakaya. Kita mau katakan, jalan bukan terselami, ya Tuhan.
kami yang hidup. Engkau Yesus, Yesus yang menolong kami. Engkau Yesus yang berikan kami pengharapan, yang berikan kami kekuatan. Haleluya, haleluya Tuhan. Segala pujian kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kau harapan kami satu-satunya. Kami mampu bersama-Mu Tuhan. Kami hadapi segalanya asal Kau bersama kami Tuhan. Haleluya. Kami tak mau berjalan tanpa-Mu Tuhan. Kami tak mau berjalan tanpa Engkau Tuhan. Biar kami tetap diam, biar kami tetap diam Tuhan. Kalau Kau tak sertai kami tak mau berjalan apapun itu Tuhan. Kami mau bersama-Mu Tuhan, bersama-Mu. Jamah sejak kami, jamah sejak kami, jamah sejak kami Kau kudus. Berikan kekuatan yang baru Tuhan. Berikan kami pengharapan yang baru Tuhan. Karena kami tahu satu-satunya sahabat kami yang setia, Yesus namanya. Yesus namanya. Jamah setiap kami Tuhan, jamah setiap kami. Shira bakaya rabakaya rabaka shiri. Oh ya rabakaya rabaka shiri. Shira bakaya rabakaya rabaka. Sama-sama kita katakan, Dia jamah hidupku ya Tuhan. Dia beri damai di hatiku. Kami aman bersama-Mu Tuhan. Semua tak berubah.
bersama setiap kami, dan Kau terus yang akan menuntun kami memasuki 2023 ini Bapa, sampai di akhir nanti Bapa. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat hari yang baru ini, buat tahun yang baru ini. Kami boleh berkumpul di rumah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Beri kami pewahyuan yang baru Bapa. Urapi kami juga Tuhan sebentar nanti Tuhan. Hamba akan meminyaki Tuhan setiap umat-Mu di tempat ini Bapa. Biar Tuhan Yesus yang mengurapi kami dengan urapan yang baru untuk setiap tantangan yang akan kami hadapi. Kami percaya Engkau Allah yang besar, lebih besar dari setiap tantangan yang kami hadapi Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami buka hati dan pikiran kami untuk firman-Mu Bapa, dan Engkau Tuhan yang membuat kami Tuhan mengerti dan mengenal Yesus. Kita yang siap mendapat pewahyuan baru sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Selamat tahun baru dan selamat saudara sudah berhasil menghadapi tantangan pertama di tahun 2023 ini. Amin. Ya, berhasil datang ke gereja sekalipun hujan deras. Di mobil tadi saya bilang sama istri, yang ke gereja ini ya hari ini itu benar-benar niat saudara ya. Saya masih ingat dulu masih pelayanan di GB Sion City di Sport Club, itu pernah saya sama istri datang pelayanan, kondisinya persis hujan deras seperti ini. Kami waktu itu masih naik motor dari Tanjung Priok, jadi kita sengaja pakai baju bebas dulu gitu ya, bawa baju untuk pelayanan bersama handuk. Jadi kita naik motor, wah udah nggak karuan, hujan deras. Nyampe di toilet di Sport Club, kita handukan gitu ya, ganti baju gitu ya, terus pelayanan ya. Pulang pelayanan hujan begini lagi saudara ya. Jadi saya bersyukur bahwa kita pernah lewati semua itu, sehingga kita sama-sama punya pengalaman ya, bahwa kalau mau cari Tuhan, kita harus cari Tuhan sungguh-sungguh. Amin saudara. Nah, saya mau share dari klip ya. Semua orang di 2023 di awal tahun ada dua hal selalu saudara. Yang pertama pengharapan, yang kedua ketakutan saudara. Dan biasanya pengharapan atau ketakutan itu semua karena ada yang kita cari saudara ya, ada yang memang kita cari. Kita terbiasa dengan yang namanya Google saudara ya. Kita punya keinginan ya, kita punya pengharapan, tapi satu sisi kita punya ketakutan, biasanya kita Google. Waktu istri saya dibilang anak dalam kandungan itu dinding jantungnya bocor, langsung istri saya Google. Makin di Google, makin takut. Sama halnya ketika saudara punya pengharapan, saudara Google ya. Misalnya baru-baru ini salah seorang sahabat kita dapat panggilan interview. Wah, ini gimana ya pekerjaannya? Ini kira-kira yang interview orangnya seperti apa ya? Google. Saudara mau baru bangun bisnis di 2023, saudara googling. Banyak hal kita cari dalam hidup ini saudara, dan firman Tuhan berkata, sebab itu janganlah kamu khawatir dan dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai? Semua itu Katakan bersama saya, dicari. 2023 mau 2024, 2025, tahun demi tahun, saudara pasti mencari sesuatu. Dan yang kita cari biasanya seputaran tentang apa yang kita mau makan, apa yang kita mau minum, apa yang kita mau pakai, ya, sandang, pangan, papan. Tapi firman Tuhan berkata semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Nah, coba saya minta tolong, minta bantuan Pak Erik, boleh gak semua lampu dimatiin? Nah, saya mau share sama saudara, ini kisah yang menarik, yang menjadi perenungan saya juga saudara. Ada 2 orang astronot dari NASA yang memang ditugaskan berbulan-bulan itu tinggal di
luar angkasa. Tinggal di sebuah kapsul, saudara. Dan salah satu astronot ini membawa CD khotbah untuk dia dengarkan selama dia ada di luar angkasa. Selagi dia mendengar khotbah-khotbah itu, di kejauhan, saudara, di tengah gelapnya luar angkasa, ya kurang lebih kayak beginilah ya, gelapnya luar angkasa, gitu saudara. Dari kejauhan, dia melihat sebuah bola kecil yang berwarna biru, yang disebut sebagai apa ini? Bumi, saudara. Dari kejauhan dia lihat bumi ini, saudara. Firman Tuhan berkata, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Tapi kalau saudara belajar tentang tata surya, bumi hanyalah satu bagian kecil dari planet-planet dan bintang-bintang yang jauh lebih besar yang Tuhan ciptakan. Nah, saya mau saudara lihat bumi ini dulu, ya. Kalau saudara lihat bumi ini ada awan badai, ini apa namanya, gurun pasir, ya saudara. Kira-kira saudara ada di mana? Saudara, si astronot ini bilang bahwa di tengah kegelapan tata surya saya melihat bumi begitu sunyi, katanya. Di tata surya itu begitu sunyi. Tetapi sama-sama kita tahu bahwa di dalam bumi ini ada yang lagi perang, Rusia dan Ukraina. Ada yang lagi bahagia di belahan bumi yang lain. Ada yang lagi konflik, ada yang lagi hiruk pikuk, ada yang lagi hitung tadi malam 3, 2, 1, tiup trompet, main petasan, kembang api dan sebagainya. Tetapi di luar bumi ini saudara, kata si astronot, betapa sunyinya. Betapa sunyinya. Firman Tuhan berkata, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu apa? Langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan apa? Bumi dan apa? Segala yang di atasnya akan. Jadi yang kita tinggali hari ini saudara, yang kita hidupi hari ini, di dalam bumi ini saudara, kita semua termasuk yang di dalamnya. Apa sih yang saudara cari? Boleh nyalain lampunya? Gak heran Salomo menulis sebuah kitab namanya Pengkhotbah, di mana di dalam kitab Pengkhotbah itu ada satu kata yang diulang-ulang, yaitu sia-sia. Semuanya sia-sia, semuanya sia-sia, semuanya sia-sia. Kalau saudara pelajari, yang disebut sia-sia oleh Salomo selalu dibilang apa? Di bawah matahari ini, di bawah langit ini, di bawah matahari ini, di bawah langit ini. Berarti artinya apa? Segala sesuatu yang sebetulnya kita cari di dalam bumi sia-sia. Tetapi sesudah kita Pengkhotbah, Salomo tulis satu kitab namanya Kidung Agung, bahwa yang di atas bumi, kalau saudara bisa kenali, di atas bumi saudara bisa dekati, maka hidup tidak lagi menjadi sia-sia. Firman Tuhan berkata di Yohanes 1 ayat 10 dikatakan apa? Ia telah ada di dalam dunia, dan apa? Dunia dijadikan olehnya, tetapi apa? Dunia tidak mengenalnya. Kenapa dunia tidak mengenalnya? Karena saudara, dunia tidak mencari yang punya dunia. Tadi pagi saya nonton satu video, bagus juga. Video itu bilang begini saudara, salah seorang pengkhotbah itu bilang begini, ketika hari Natal, di manakah Yesus? Ketika hari Natal, di manakah Yesus? Lalu ada yang menjawab, Yesus ada di gereja, katanya. Oh tidak, Yesus tidak di gereja. Kenapa? Karena orang yang ke gereja tidak cari Yesus. Orang yang ke gereja mungkin cari pendeta. Orang yang ke gereja mungkin cari
Bagusnya pemimpin pujian, orang yang ke gereja mungkin cari berkat-berkatnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus nggak di gereja. Dia nggak datang ke gereja karena yang di gereja nggak cari dia. Mungkin kalau dia masuk ke dalam ke gereja, mungkin orang yang di dalam gereja juga tidak mengenalnya, saudara. Yohanes 1 ayat 10 berkata, Yesus telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Lalu ada yang bilang, oh Yesus pergi ke orang miskin. Lalu dijawab, tidak, Yesus tidak ke orang miskin. Kenapa? Karena orang miskin tidak mau Yesus. Orang miskin mau apa yang Yesus bisa kerjakan buat dia, yaitu apa? Mengubah dia dari miskin menjadi kaya. Membuat dia yang tadinya ngontrak jadi punya rumah, yang tadinya naik motor jadi bisa beli mobil. Oh mungkin Yesus pergi ke penjara. Oh enggak, Yesus nggak ada di penjara. Karena biasanya tiap hari Natal banyak yang berkunjung ke penjara, banyak orang yang melayani di penjara, dan orang-orang penjara bukan menantikan Yesus, tetapi menantikan ada hadiah apa, ada makanan apa yang dibawa oleh para pelayan-pelayan tersebut yang mengadakan Natal di penjara. Lalu Yesus ada di mana? Yesus ada di dalam dunia, tetapi dunia tidak mengenalnya. Yang lebih parah lagi apa, saudara? Di Yohanes 1 ayat 11 dikatakan apa? Yohanes 1 ayat 11, ia datang kepada apa? Milik kepunyaannya. Siapa yang yakin bahwa saudara itu dimiliki Yesus? Yesus datang mungkin kepada saudara, tetapi orang-orang kepunyaannya itu apa? Tidak menerimanya. Bahasa lain tidak menerimanya, tidak mengenalnya. Coba kita refleksi dulu di awal tahun ini. Firman Tuhan berkata, kita semua tuh cari perkara yang ada di bumi. Tapi Paulus katakan, carilah perkara yang di atas. Seorang pengkhotbah bilang bahwa di dalam bumi itu timely. Timely itu apa artinya? Ada waktunya, ada jamnya. Tetapi di luar bumi itu timeless. Timeless itu artinya apa? Gak ada batas waktu. Jadi si astronot ini, dua orang astronot ini dari kejauhan dia lihat bumi, saudara. Lalu bertanya, apa gunanya saya hidup? Pertama, apa gunanya saya hidup? Yang kedua, mereka bertanya, sesudah saya hidup saya kemana? Sesudah saya hidup, saya kemana? Mungkin saudara-saudara masih dalam tahap, Pak, saya mah makan minum aja bisa tiap hari aja udah syukur, Pak. Kalau bisa saya bisa lebih. Oke, yang tadinya nggak punya motor pengen punya motor, yang punya motor pengen punya mobil, yang udah punya mobil pengennya mobilnya lebih mewah. Yang nggak punya rumah minimal punya kontrakan, yang udah kontrak minimal punya rumah, yang udah punya rumah minimal punya kontrakan. Kan itu tahapan hidup gitu ya. Kalau saudara baru-baru ini lihat ada di satu Instagram seorang pengacara kondang yang pakai cincin besar dan banyak itu, saudara. Ya, di satu video dia curhat, dia bilang, aku mencari kebahagiaan. Di manakah aku cari kebahagiaan? Satu titik, saudara, orang bisa memiliki langit dan bumi, tapi kehilangan esensi yang paling utama. Nah, kiranya di ibadah tahun baru ini, saudara dan saya, di 2023 saya yakin saudara punya pengharapan. Yakin saya saudara punya pengharapan. Punya list. Salah enggak? Punya list. Cuman saudara coba tanya ke diri sendiri, daftar keinginan, daftar doa yang saudara punya, kira-kira itu bisa sampai kepada kekekalan, sampai pada kehidupan sesudahnya, atau cukup sampai di bumi aja? Atau stop sampai di bumi aja? Ya, datang kepada milik kepunyaannya, tapi milik kepunyaannya tidak menerimanya. Ada kabar baik yang saya mau share kepada saudara pagi hari ini ya. Saya nggak lama-lama, habis ini saya doain saudara satu-satu. Yohanes 1 ayat 12 bilang apa?
Baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Tetapi semua orang yang apa? Menerimanya, diberinya apa? Kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama. Semua orang yang menerimanya itu artinya apa? Yang mengenalnya, yang menerimanya, yang mengenalnya diberi apa? Kuasa. Kuasa di sini bukan saudara sembuhin orang sakit, usir setan dan sebagainya. Kuasa ini artinya apa? Hak. Saudara dikasih hak supaya menjadi anak Allah. Apa maksudnya menjadi anak-anak Allah? Saudara, firman Tuhan berkata di kitab yang lain, di kitab Ibrani, bahkan saudara, malaikat itu ingin mendengarkan yang saudara dengar, yaitu apa? Injil. Bahkan Tuhan tidak menyebut malaikat itu anak. Malaikat yang luar biasa aja tidak disebut anak, tapi saudara dan saya. Sehingga dua astronot dari NASA itu di tengah tata surya yang gelap di dalam kapsul, mereka melihat bumi yang kecil ini. Mereka melihat bumi yang kecil ini dan mereka berpikir bagaimana mungkin Allah yang besar, yang menciptakan tata surya dan segala isinya, mau datang ke bumi, menjadi manusia, mati di atas kayu salib, tebus dosa kita. Lalu dua orang astronot ini bertanya, siapakah kami? Siapakah kami? Bahkan di Mazmur, saudara, coba ya, coba saudara buka Mazmur 8, kalau nggak salah Mazmur 8. Ya betul. Coba saudara buka Mazmur 8 dari ayat yang kedua. Ya, Mazmur 8 ayat yang kedua. Ya Tuhan, Tuhan kami. Ini ada lagunya nih. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu, Tuhan kami. Nah, di seluruh bumi, keagunganmu yang mengatasi apa? Langit dinyanyikan. Ayat 3 apa? Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Ayat 4 bilang apa? Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan. Ayat 5 apa? Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya apa? Kita di bumi ini mencari, saudara, cari cuan, cari popularitas. Ya pokoknya yang saudara ingin itu. Anak buah saya kemarin bilang gini, tanggal 30, Pak Jun, kalau saya bisa capai targetnya jualan sekian, beliin sepatu sepeda ya. Istri saya juga kaget. Kamu mau kemana? Mau ke mall, saya bilang. Mau ngapain? Mau beli hadiah. Pulang istri saya tanya, tadi kasih hadiah apa? Nah, cuma beliin Garmin 2 biji. Saya bilang. Kenapa ya? Buat anak gua aja biar dia jualan lebih banyak tahun depan. Ya, saya beliin jam Garmin 2. Nah, yang minta sepeda saya tanya, mau ngapain? Saya udah minta sama bos, Pak. Saya sama bos, saya minta sepeda sama Pak Jun sepatunya deh, dan perlengkapan lainnya. Terus dia kabarin 31 pagi, Pak Jun, bos kasih sepeda. Pak Jun jadi ya. Saya bilang capai dulu deh target lo. Ya gitu Pak Jun. Iya udah apa-apa, saya bilang, saya beliin ntar. Terus saya tanya, mau ngapain main sepeda? Dia bilang, ya pengen ini aja Pak biar sehat. Terus saya tanya, perut buncit begitu? Di foto juga perutnya kena tiang tuh, saya bilang. Terus dia bilang apa? Biar keren Pak, diposting di IG. Saya mau katakan sama saudara, saya rasa mirip-mirip lah. Kita semua pasti punya sesuatu yang kita cari, kita googling. Kita fair ngomong aja.
Dari sekian banyak pokok doa kita, pasti tuh isinya tuh segala sesuatu yang saudara cari di bumi. Segala sesuatu yang saudara cari di bumi. Saya ngerenung kemarin, sebelum kemarin jam 12 malam saya ajak istri saya penyembahan. Yuk kita penyembahan. Ayo kita penyembahan dulu. Mengucap syukur dulu. Karena kenapa saudara? Karena 2023 menurut saya kan banyak gereja bilang ini tahun ini, tahun ini, tahun ini. Saya mau ajak saudara semua 2023 mengenal Yesus. Amin saudara. Yesus adalah pribadi yang bikin bumi ini saudara. Dan firman Tuhan bilang bumi ini akan hilang. Farewell. Saya mau tanya deh, gini deh. Saya mau tanya begini deh. Ini bukan mau bikin sedih orang, bukan mau ingat-ingat, bukan apa-apa. Kalau Bu Keisha sama anak-anak tahu nih bahwa Pak Rusdi itu, kan saya masih ingat tuh. Hari itu tuh jam 11-an malam ya, Bu Keisha telepon saya, telepon Chris. Panik kan? Benny juga panik. Mau gimana nih? Papa begini nih. Bawa ke rumah sakit kan saya bilang. Kita andai-andai aja. Kalau jam 7 malam kalian tahu bahwa Papa akan dipanggil Tuhan jam 11-an, jam setengah 12-an. Kalian ngapain sama Papa? Yakin saya kalian gak akan pegang HP. Bener ya? Yes. Yakin saya. Yakin mungkin Bu Keisha akan peluk-peluk, ciumin-ciumin Pak Rusdi terus. Anak-anak juga pasti, pokoknya what can you do the best, pokoknya pasti. Bener gak? Kalau kita mau ngomong nih, berapa banyak di antara saudara hari-hari ini makan sama keluarga, makan sama teman, terus ngobrol? Atau lebih main HP? Kumpul sih, satu meja. Yang parahnya, ngobrolnya pakai WA. Coba saudara renungin. Coba saudara renungin. Kita itu memang tanpa sadar, hari-hari, tahun demi tahun, bahkan pendeta khotbah isinya apa? Segala sesuatu yang ditawarkan, didoakan, diimani, tetapi segala sesuatunya yang ada isinya di dalam bumi. Tapi dua astronot ini mereka mendapatkan pencerahan. Pulang mereka ke bumi mendarat, dua astronot ini cari pendeta yang khotbah itu namanya Ravi Zacharias. Cari pendeta itu, lalu dia bilang, Pak Pendeta, saya udah lama pengen ketemu Pak Pendeta, dan saya ingin lebih tahu lagi tentang yang menciptakan bumi. Karena dia dapat pencerahan. Di tata surya itu, di tengah kegelapan tata surya hanya ada bintang-bintang. Saudara mau jajan Citos kemana? Mau ke mall mana? Mau hangout di mana? Mereka merasakan benar-benar sunyi, sepi. Mereka cuma tahu, mereka mikir begini saudara, ini bumi kecil, di dalamnya ada konflik, di dalamnya ada yang bahagia, di dalamnya ada yang hingar-bingar, di dalamnya ada yang sibuk kerja, di dalamnya ada yang ini, di dalamnya ada yang itu. Padahal firman Tuhan bilang bumi ini akan hilang lenyap. Jadi di awal tahun ini, di ibadah buka tahun ini saudara, saya mau ajak kita semua, yuk 2023 kita mengenal Yesus. Waktunya gak banyak saudara, waktunya gak banyak. Makanya sesibuk-sibuk saya kerja, sesibuk-sibuk saya urusin banyak hal ini itu, saya masih siapin khotbah, saya masih melayani Tuhan. Kenapa? Karena gak banyak waktunya. Never know. Kemarin ada berita hamba Tuhan meninggal yang dekat rumahnya Pak Hendri Bulita, pendeta Alfredo dari GBI Glow. Itu dulu sering khotbah di Sion City. Saya juga cukup tahu, masih muda, umur 54 saudara. Saya juga nggak tahu meninggal kenapa, cuma lihat di medsos saja, kaget saya.
Coba semua orang yang saudara dengar berita meninggal, pasti semua reaksinya kaget. Sebetulnya nggak harus kaget, karena satu hari nanti pasti kita semua ke sana. Tapi banyak orang akhirnya nunggu usia tertentu dulu baru cari Tuhan. Saya lihat saudara, saya perhatikan ya, rata-rata mirip-mirip semuanya. Mirip-mirip apanya? Orang-orang yang udah lebih senior itu pernah kan disurvei, kalau waktu bisa diulang, apa yang kau lakukan? Kalau waktu bisa diulang, ada diwawancara kurang lebih orang-orang yang usianya 75 tahun ke atas sampai 80. Tahu nggak rata-rata mereka bilang apa? Hargai waktu, nikmati waktu sama keluargamu. Terus ujung-ujungnya apa semua? Kenal Tuhan. Makanya 2023 ini saudara, doa saya tadi saya share di grup. Doa saya tuh kayak lagu ini, bilangin, Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Ada yang tahu tanggal 13 Januari ada kejadian apa? Nggak ada. Ada yang tahu Februari bakal jadi apa? Semuanya sih punya pengharapan kan? Tapi seperti mata koin, sisi satu pengharapan, sisi yang lain ketakutan. Saya berharap Pak, saya doa begini. Di sininya ada kata, tapi kalau ini gimana Pak? Kalau begini gimana Pak? Kalau begini gimana? Nah, kenapa ini terjadi? Karena semua yang saudara pikirin yang ada di dalam bumi. Dan selalu mau katakan, segala sesuatu di bawah matahari sia-sia. Terus Pak, berarti saya nggak usah cari makan, saya nggak usah cari minum, saya nggak usah pikirin keluarga saya. Ada kabar baiknya saudara. Kabar baiknya apa? Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya. Amin. Jadi apa yang saudara cari? Pak, berarti saya harus cari apa? Ayat penutup Matius 6 ayat 33. Habis ini kita perjamuan kudus. Saudara nanti berdiri aja di tempat saudara. Saya akan oles minyak urapan kepada saudara supaya kita masuki 2023 dengan pengurapan Tuhan. Matius 6 ayat 33 kita baca sama-sama 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu apa? Kerajaan Allah dan maka amin. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Jadi tugas saudara dan saya bukan cari yang ada di bumi. Tapi saudara dan saya tugasnya carilah dahulu kerajaan Allah. Apa sih kerajaan Allah dan kebenarannya? Mengenal sang raja, saudara. Siapa sang raja? Yesus. Hari demi hari saudara cari. Pagi ini saya pengen tahu lagi tentang Yesus apa ya? Baca firman Tuhan. Ya ini simpel-simpel nih. Bangun pagi, ya saudara ambil HP, klik firman Tuhan. Ya, makanya saya suka sharekan di grup firman Tuhan. Saudara lagi khawatir dikit, firman Tuhan. Saudara lagi pikirin apa dikit, firman Tuhan. Cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Pak, tapi kan saya butuh tips buat bisnis saya. Cari firman Tuhan, Tuhan yang tuntun saudara. Tapi Pak, buat nanti karir saya gimana? Cari firman Tuhan, Tuhan yang berkati karir saudara. Amin. Tapi keluarga saya gimana? Cari firman Tuhan buat keluarga saudara. Keluarga saudara di take care sama Tuhan. Sebagai penutup, 2 astronot itu saudara, mereka pulang ke bumi, mereka mendarat. Mereka punya cara pandang berbeda dibandingkan orang-orang di bumi lainnya. Kenapa? Karena rata-rata orang di bumi lainnya itu cuma yang dilihat hari-hari hanya yang ada di dalam bumi. Tapi 2 astronot ini, dia pernah lihat dalam bumi, dia pernah lihat di luar bumi.
Dan dia banyak cerita kemana-mana. Ini gak ada apa-apanya. Ini saudara cuma bisa nikmati sementara. Jangan sampai kita cuma kayak Adam dan Hawa, saudara, yang tergiur cuma mau makan satu buah yang terlarang ini. Padahal Tuhan Allah sediakan seluruh buah-buahan di Taman Eden. Ada banyak yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Seandainya saudara mengenal Dia. Makanya dikatakan waktu saudara mencari Dia, mengenal Dia, semuanya akan apa? Ditambahkan. Ditambahin. Kiranya damai sejahtera Allah bertambah-tambah buat saudara 2023. Amin. Kiranya kasih Tuhan bertambah. Kiranya berkat Tuhan bertambah-tambah. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Mari siapkan hati saudara untuk terima perjamuan kudus sebelum saudara diurapi. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami bersyukur bahwa di ibadah buka tahun ini kami diingatkan Tuhan agar sepanjang 2023 ini kami cari kerajaan Allah serta kebenarannya. Kami mau mengenal Yesus Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang mengasihi kami, yang rela mati di atas kayu salib, yang menjadi sahabat kami, menjadi penolong kami, menjadi penuntun kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Mari angkat roti di tangan kanan saudara. Katakan bersama saya dalam nama Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Kristus. Tuhan Yesus sendiri yang telah pikul semua dosaku pada tubuhnya di atas kayu salib, supaya aku yang mati bagi dosa hidup oleh pembenaran, oleh bilur-bilurnya aku menjadi sembuh. Dalam nama Yesus, inilah tubuh Kristus. Makanlah dalam nama Yesus. Mari angkat anggur di tangan kanan saudara. Katakan bersama saya dalam nama Yesus, inilah darah Yesus, darah perjanjian yang baru dan kekal, yang berikan kami pengampunan, berikan kami penebusan atas segala dosa dan pelanggaran kami. Dosa kami sudah diampuni. Di dalam Kristus kami adalah kebenaran Allah. Dalam Kristus kami adalah ciptaan yang baru. Dalam nama Yesus, inilah darah Yesus. Minumlah. Selagi saya urapi saudara, kita nyanyikan pujian ini dibantu oleh worship leader. Tuhanlah yang perintah-perintahnya. Ya Bapa, kami meminta sepanjang 2023 ini, beri kami pewahyuan akan Yesus Kristus. Sehari demi sehari semakin dalam mengenal Yesus. Tuntun kami Tuhan, pegang tangan kami untuk senantiasa berada di tempat yang tepat, di waktu yang tepat, berjumpa dengan orang-orang yang tepat,
menikmati hari-hari yang baik yang Tuhan jadikan di dalam kehidupan kami. Iblis tidak berkuasa atas kami, setan tidak berkuasa atas kami, penyakit tidak berkuasa atas kami, kegagalan tidak berkuasa atas kami, pergumulan tidak berkuasa atas kami. Kami berjalan dalam kasih, kami berjalan dalam kuasa Allah, kami berjalan dalam tuntunan Roh Kudus, kami berjalan dalam sukacita Allah, kami berjalan dalam damai sejahtera Allah. Kami menaklukkan tantangan, kami menaklukkan pergumulan, kami hidup penuh kuasa, kami hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Kami akan melihat, kami akan mendengar, kami akan berjalan di dalam kebaikan Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan juga buat jemaat-Mu Tuhan yang belum sempat datang ke gereja ini Bapa. Kami taruh ke mereka semua ke dalam tangan-Mu Bapa. Engkau Tuhan juga yang memberkati mereka. Kami juga berdoa buat setiap keluarga kami yang belum diselamatkan Tuhan. Janji firman-Mu berkata, satu orang bertobat, seisi rumah diselamatkan. Kami berdoa Bapa dalam nama Yesus juga buat Pak Jokowi, buat seluruh pemerintahan di Indonesia ini Bapa. Engkau yang tuntun mereka Bapa, sehingga setiap keputusan yang dihasilkan untuk kesejahteraan rakyat, kami ucapkan shalom untuk Indonesia Bapa dalam nama Yesus. Kami berdoa Bapa dalam nama Yesus, melalui 2023 ini Bapa, kami berjalan bersama Gembala yang agung, yang akan menuntun kami ke rumput yang hijau, membimbing kami ke air yang tenang. Sekalipun kami lewat lembah yang kelam, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur kami. Kau yang menyediakan hidangan bagi kami di hadapan para lawan kami. Kebajikan